Selamat pagi, geofriend. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung, geofriend, dengan saya, Elvi Rozazet. Apa kabarnya teman-teman? Semoga kita semua berada dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin, ya robbal alamin. Oke, geofriend. Kali ini saya akan menyampaikan materi geografi dengan tema tenaga pembentuk muka bumi. Hai geofriend, barangkali kita semua sudah pernah pergi mengunjungi suatu tempat. Atau barangkali geofriend semua pernah mengamati satu tempat itu memiliki bentuk yang berbeda-beda. Kita tahu bahwa muka bumi kita ini memiliki bentuk yang beragam. Nah, kondisi ini pasti ada faktor. Oke, geofriend, tadi sudah dikatakan bahwa bentuk muka bumi kita ini sangat beragam. Kita bisa ambil contoh, kalau kita pergi ke suatu tempat yang saya katakan tadi, kita melihat gunung, kita melihat dataran rendah, melihat dataran tinggi, kemudian ada lembah dan lain sebagainya. Nah, tenaga pembentuk muka bumi kita yang beragam ini adalah yang pertama diistilahkan dengan tenaga endogen. Tenaga endogen adalah tenaga yang berasal dari dalam bumi. Sifatnya itu adalah yang pertama membangun. Jadi tenaga endogen ini sifatnya ada yang membangun atau diistilahkan dengan konstruktif. Contohnya, bentuk muka bumi kita seperti gunung, perbukitan, plato, atau dataran tinggi. Ini adalah sifatnya membangun atau konstruktif. Bentuk muka bumi ini terbentuk dalam proses yang perlahan-lahan dan lama. Kemudian ada juga tenaga endogen ini yang sifatnya itu adalah merusak, di mana berlangsung sangat cepat. Kita ambil contoh adalah terjadinya gempa. Oke, geofriends, tenaga endogen ini terdiri dari yang pertama adalah diistilahkan dengan tektonisme. Tektonisme ini adalah tenaga geologi yang berasal dari dalam bumi, yang arahnya itu bisa vertikal, bisa horizontal, yang akan membentuk perubahan letak lapisan batuan yang akan membentuk permukaan bumi. Proses ini akan menghasilkan bentuk lipatan dan patahan, baik dalam ukuran yang besar maupun ukuran yang kecil. Tenaga endogen yang kedua adalah vulkanisme. Vulkanisme diartikan di sini adalah peristiwa yang keluarnya magma dari permukaan bumi. Bisa melalui rengkahan, bisa melalui retakan dari kerak bumi. Nah, sekarang kita lanjutkan mengapa magma itu dapat bergerak naik. Penyebabnya adalah karena magma itu memiliki suhu yang tinggi dan mengandung gas-gas yang memiliki energi yang kuat untuk mendorong batuan di atasnya. Sekarang, apa itu magma? Magma itu adalah batuan cair pijar yang bersuhu tinggi yang terjadinya adalah dari berbagai mineral yang mengandung gas yang larut di dalamnya. Material yang keluar dari aktivitas vulkanisme atau kegunung apian itu adalah, perhatikan ya geofriend, yang pertama, dia berbentuk padat. Sering diistilahkan dengan istilah eflata. Contohnya apa? Oke, geofriend, contohnya adalah pasir, kerikil, debu, lapili, atau batu-batu besar yang sering diistilahkan dengan bom. Bom ya, geofriend, ini adalah batu-batu besar, diistilahkan dengan bom. Yang kedua, berbentuk cair. Apa saja? Bisa bentuknya lava, bisa bentuknya lahar, dan bisa juga berbentuk lahar dingin. Dan yang ketiga, berbentuk gas. Apa saja yang berbentuk gas? Itu ada yang diistilahkan dengan solvatar. Ada yang diistilahkan dengan fumaro dan ada yang diistilahkan. Selanjutnya kita akan lihat di sini apa saja tipe dari gunung api tersebut. Yang pertama adalah tipenya Hawaii. Ada tipenya Stromboli, ada tipenya Volcano. Ada tipenya Merapi, ada juga yang diistilahkan dengan Pele, Vincent, ataupun Peret. Nah, sekarang kita lihat apa dampak dari kegunung apian ini atau vulkanisme ini. Yang pertama adalah adanya bencana gunung api.
yang bisa membawa korban, baik itu sifatnya moral maupun material. Yang kedua, banjir atau lahar. Atau juga bisa terjadinya letusan gunung api yang bisa menyebabkan kondisi-kondisi sekitarnya akan berubah bentuk. Contohnya terjadinya letusan gunung api yaitu Gunung Krakatau di Selat Sunda. Tenaga geologi yang berikutnya adalah gempa bumi yang dikenal dengan istilah seisme. Apa yang dimaksud dengan gempa bumi atau seisme? Adalah suatu getaran asli yang bersumber dari dalam bumi dan dia merambat ke permukaan. Nah, apa penyebab gempa tersebut? Ada 3. Pertama, gempa itu bisa dinamakan gempa vulkanik. Jadi artinya gempa bumi ini disebabkan oleh kondisi kegunung apian. Jadi terjadi letusan gunung api sehingga terbentuklah gempa tersebut. Tanda-tanda akan terjadinya letusan gunung api salah satunya adalah terjadinya gempa bumi. Kedua, gempa bumi tektonik. Gempa bumi tektonik ini adalah bentuk pergeseran secara tiba-tiba di dalam bumi sehingga terjadilah gempa. Dan ini adalah bentuk gempa yang dampaknya sangat besar atau lebih berbahaya. Dan yang ketiga, gempa bumi terban atau diistilahkan dengan gempa bumi runtuhan. Di mana terjadinya? Bisa terjadi di daerah-daerah pertambangan, di daerah-daerah lereng tebing, dan daerah-daerah kapur. Jadi bentuknya daerah-daerah yang khas. Oke, girlfriend, untuk materi selanjutnya nanti akan ada YouTube berikutnya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao, girlfriend.